Let us take a mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. Setelah beberapa waktu lalu Zelensky seolah menentang Trump dalam pertemuan membara di ruang oval Gedung Putih, baru-baru ini laporan lanjutan menyebutkan jika presiden dari Ukraina tersebut telah mengirimkan sebuah surat permintaan maaf. Dilaporkan oleh utusan Trump, Witkoff, Zelensky mengaku minta maaf atas semua insiden di ruang oval. Sebelumnya, Trump sudah menghentikan bantuan militer ke Ukraina, dan hal itu membuat Rusia menggempur habis-habisan wilayah Ukraina yang tak mendapatkan bantuan. Prancis sempat mengirimkan pidato perlawanan, tapi sejauh ini yang ada adalah kekalahan masif di kubu Ukraina. Lantas dengan permintaan maaf ini, apakah perdamaian akan tercipta, di mana Ukraina akan menuruti Trump untuk kesepakatan dengan Rusia? Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. Pada 28 Februari 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di ruang oval Gedung Putih. Pertemuan ini awalnya dirancang untuk menandatangani kesepakatan mineral langka atau Rare Earth Minerals antara Amerika Serikat dan Ukraina, yang diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral dan mendukung upaya perdamaian dalam perang Rusia-Ukraina. Namun, pertemuan tersebut berubah menjadi konfrontasi sengit yang disiarkan langsung di depan media. Saat itu, Trump yang didampingi Wakil Presiden J.D. Vance menekan Zelensky untuk menerima diplomasi sebagai solusi cepat mengakhiri perang dengan Rusia. Namun Zelensky menolak pendekatan Trump saat ia tak percaya pada Rusia. Saat itu, ketegangan meningkat ketika Trump menuduh Zelensky tidak bersyukur, di mana kemudian Zelensky membalas dengan nada sarkastik saat menyebut bahwa Amerika Serikat dilindungi oleh samudra yang bagus dan belum merasakan dampak langsung perang seperti Ukraina. Trump pun tersinggung pertemuan itu selesai lebih cepat. Dengan kemudian Zelensky dan delegasinya diminta meninggalkan Gedung Putih oleh Sekretaris Negara Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz setelah menunggu sejam di ruang terpisah. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. Less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, just say thank you. I said a lot of times to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. Pertemuan itu sendiri pada akhirnya justru memperburuk hubungan Amerika Serikat-Ukraina yang sudah tegang sejak Trump kembali berkuasa pada Januari 2025. Mendapatkan perlakuan buruk dari Trump, Zelensky sejatinya terus bermanuver dan bergerak cepat. Presiden Ukraina itu bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada 1 Maret di London. Dan pada 2 Maret ia menghadiri pertemuan puncak pemimpin Eropa dan NATO yang diadakan di London. Dalam pertemuan tersebut, Starmer menyatakan bahwa ia dan pemimpin Eropa lainnya menegaskan dukungan dengan pinjaman 2,26 miliar pound sterling untuk pertahanan Ukraina. Namun tak lama setelahnya, pada Maret 2025, Trump justru memerintahkan penghentian atau pause and review atas bantuan militer Amerika Serikat ke Ukraina, menurut laporan CNN. Keputusan ini diambil setelah Trump melakukan pertemuan dengan tim keamanan nasionalnya, di mana hal itu akan membuat Zelensky semakin tertekan dan bersedia bernegosiasi dengan Rusia. Sebagai info, bantuan yang dihentikan termasuk senjata anti-tank, artileri, dan kendaraan lapis baja yang sebelumnya dijanjikan oleh pemerintahan Biden. May 27 of 77, he wore blue and went by many
Rusia meningkatkan serangan. Usai Amerika menghentikan bantuan militer ke Ukraina, Rusia diketahui melancarkan serangan yang lebih besar dan terkoordinasi terhadap Ukraina. Pada 6 hingga 7 Maret 2025, Rusia diketahui melakukan serangan rudal dan drone besar-besaran yang menargetkan infrastruktur energi dan gas Ukraina. Menurut Reuters, serangan ini melibatkan hampir 70 rudal serta hampir 200 drone, yang disebut Zelensky sebagai salah satu serangan besar-besaran pertama sejak Amerika Serikat menangguhkan intelijen. Serangan ini merusak fasilitas produksi gas di wilayah Poltava dan memaksa perusahaan energi swasta terbesar Ukraina, DTEK, menghentikan operasi sementara. Jelas tanpa Amerika, keputusan udara Ukraina melemah. Stok rudal Patriot Ukraina yang jadi sistem utama untuk menangkal rudal balistik Rusia menipis, di mana Zelensky mengakui pada 8 Maret bahwa jet F-16 dan Mirage Prancis tidak mampu menghentikan rudal balistik yang lebih cepat. Selain itu, penghentian berbagai intelijen Amerika Serikat juga melemahkan kemampuan Ukraina untuk melacak pergerakan bomber strategis Rusia dan peluncuran rudal balistik, seperti dilaporkan The Guardian pada 6 Maret, di mana hal itu memungkinkan Rusia menyerang dengan lebih leluasa tanpa deteksi dini. Pada intinya, meskipun Ukraina masih mendapat dukungan dari Eropa, hilangnya bantuan Amerika Serikat telah membuat Ukraina lebih rentan dan memungkinkan Rusia menyerang dengan lebih besar dan efektif. Permohonan maaf ke Trump. Mendapati kondisi bahwa tanpa Amerika, Ukraina sama sekali tidak bisa bersaing dengan Rusia, pada 10 Maret, Zelensky mengirimkan surat permintaan maaf atas apa yang terjadi pada pertemuan di Ruang Oval pada 28 Februari 2025. Witkoff menyatakan, Presiden Zelensky mengirim surat kepada Presiden Trump, meminta maaf atas insiden di Ruang Oval, dan menegaskan bahwa Ukraina ingin damai serta menghargai peran Amerika. Meskipun isi lengkap surat tersebut belum dipublikasikan, sumber dari pemerintahan Ukraina yang dikutip oleh Al Jazeera pada 10 Maret mengonfirmasi bahwa surat itu ada dan ditulis setelah konsultasi internal di Kiev. Banyak analisis menilai, surat ini dikirim menjelang perundingan tingkat tinggi di Arab Saudi pada 10 hingga 11 Maret 2025 yang melibatkan delegasi Amerika Serikat dan Ukraina. Tujuannya mungkin untuk menunjukkan etikat baik dan memastikan Ukraina tetap memiliki posisi di meja perundingan. Selain itu, surat ini juga bisa menjadi upaya untuk membujuk Trump agar mengirimkan kembali bantuan. Atau bisa jadi, surat itu dikirimkan karena tekanan dari dalam negeri. Di mana di dalam negeri, Zelensky saat ini juga tengah menghadapi tekanan karena kekalahan militer. Dengan menunjukkan sikap rendah hati kepada Trump, ia bisa mempertahankan narasi bahwa ia berjuang untuk perdamaian, bukan kekalahan total, sambil tetap mendapat simpati dari sekutu Eropa. Tapi ingat, ini masih analisis ya sifatnya atau prediksi. Reaksi Trump atas surat tersebut. Mendapat surat dari Zelensky tersebut, Presiden Trump merespon positif secara terbatas. Dalam wawancara dengan Sean Hannity pada 10 Maret di Fox News, ia menyebut surat itu sebagai langkah yang baik, tetapi juga menegaskan bahwa Zelensky harus mengikuti rencana Trump untuk perdamaian jika ingin bantuan kembali. Ini menunjukkan bahwa permintaan maaf dari Zelensky bisa kembali membuka dialog, tetapi belum cukup untuk mengembalikan bantuan militer penuh, ketika Trump hanya akan memberikan bantuan jika Ukraina menuruti tawaran Amerika. Saat ini sendiri, secara langsung, permintaan maaf belum mengubah situasi di medan perang. Rusia terus menggempur Ukraina dengan serangan terbaru pada 10 Maret menghantam hotel di kota kelahiran Zelensky. Dan tanpa bantuan Amerika Serikat yang segera kembali, Ukraina dalam ancaman besar. Di sisi lain, ada kekhawatiran di kalangan sekutu NATO bahwa permintaan maaf ini bisa melemahkan posisi tawar Ukraina melawan Rusia. Pada akhirnya, di tengah reruntuhan, sebuah surat menjadi harapan baru Ukraina. Permintaan maaf Zelensky kepada Trump bisa membuka jalan menuju perdamaian, atau bisa jadi hanya penundaan dari kehancuran yang tak terelakkan. Rusia terus menggempur tanpa ampun,
Dengan Eropa berteriak namun tak cukup kuat. Saat ini jelas Amerika memegang kunci. Dan pilihan kini ada di tangan Trump. Apakah ia akan membuka pintu bantuan atau membiarkan Kyiv jatuh? Perundingan di Arab Saudi menjadi panggung perundingan terbaru. Dan semoga saja itu bisa menghentikan peperangan. Gimana pendapat kalian tentang hal ini? Drop di kolom komentar ya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.